Ya Mas ya, buktikan di depan saya. Ayo buka. Tak teropong. Seneng kiai ini, Rusdi seneng itu. Menjadi tim juri untuk mendeteksi panu, mau enggak? Belum, seneng daftar kabeh arek. Kula purun niki ahli panu kula niki. Oke ya, saya teruskan. Jadi gini, aduh ini panjang saya ceritanya, tapi intinya itu gini, transformasi dari Mojopahit ke Demak itu dipandu oleh Sunan Kalijogo yang hidupnya hampir 200 tahun. Tapi beliau dalam tanda petik sudah berhasil sebagai pelaku, tapi hasilnya atau outputnya tidak seperti yang beliau bayangkan. Jadi Demak itu juga persemakmuran. Jadi di Mojopahit dulu ada namanya upacara kendi emas, Mas. Kendi emas itu gini, 35 hari sekali. Itu raja-raja dari mana-mana yang tergabung di dalam persemakmuran Mojopahit itu datang ke Trowulan, terus mereka melingkar, terus Raja Mojopahit, Hayam Wuruk dan pengganti-penggantinya itu mengeluarkan kendi dari emas isinya air. Kemudian dipersilakan setiap raja itu minum, terakhir baru Raja Mojopahit yang minum. Dan waktu itu bentuknya tidak seperti NKRI sekarang. Jadi waktu itu ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Jadi Hayam Wuruk itu raja atau kepala negara, Gajah Mada itu perdana menteri atau kepala pemerintahan. Dan itu jauh lebih modern, luar biasa jauh lebih modern dibanding NKRI yang kepala negara sama kepala pemerintahan dirangka. Jadi di Indonesia ini Tuhan sama manusia jadi satu. Yang ngawasi sama yang diawasi menjadi satu lembaga. KPK itu lembaga pemerintah, maka yang melantik adalah presiden. Padahal presiden adalah orang nomor satu yang harus diawasi oleh KPK. Lah terus ya apa caranya KPK ngawasi wong dhek sing nglantik? Dan mereka mengaku ini negara modern, negara demokratis, negara yang paling benar dan rasional. Itu yang digelisahkan oleh Jaggernaut tadi itu. Nah, kemudian ada konflik. Demak ada konflik antara Sunni dan Syiah. Misalnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Joko Tingkir. Kalau yang Syiah itu Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Dengan segala tetek bengeknya. Kemudian ada pertentangan antara Islam Jawa dengan Jawa Islam atau Islam santri dengan Islam abangan. Itu. Ada konflik lagi antara kaum priayi yang merasa berhak meneruskan kerajaan Mojopahit tapi tidak mendapatkan haknya sehingga mereka bertentangan terus. Jadi ada multi konflik. Jadi bersilang-silang konfliknya, dan itu coba diatasi oleh Sunan Kalijogo dan diasisten oleh Sunan Kudus, tapi sampai akhir hayat beliau tidak berhasil. Padahal luar biasa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Metodenya sangat kultural, sangat arif, metodenya sangat taktis, sangat strategis, sangat tidak menyakiti, sangat memanusiakan, tapi toh gagal. Sampai akhirnya menjadi tanggung di masa Pajang, dan kemudian menjadi lebih buruk lagi di masa Mataram, karena Mataram bukan lagi negara persemakmuran tetapi negara kesatuan Republik Mataram, NKRM, yang kelak menjadi NKRI. Loh, kenapa kalau kesatuan? Kalau persemakmuran itu ada otonomi dengan formula yang sebaik-baiknya. Kita sekarang punya otonomi tapi belum ada formulasi yang benar. Dan Pak, siapa yang bikin otonomi dulu yang ide pertama? Pak Arya Rasid juga tidak kemudian memandu. Tidak tahu sekarang beliau di mana. Gitu ya. Jadi di zaman Mojopahit itu di samping raja-raja yang jauh itu ada kepala-kepala tanah perdikan. Nah, kepala tanah perdikan ini mandiri di tempatnya masing-masing. Mengurusi petaninya, buruhnya semua mandiri. Apakah akan setor kepada Mojopahit atau tidak itu tergantung kepada rasa terima kasih kepada
rasa terima kasih perdikan-perdikan ini kepada pengayomnya, yaitu Mojopahit. Saya singkat, begitu Mataram berdiri, Anda tahu ya, kalau Mojopahit nama rajanya Prabu. Begitu Demak nama rajanya Sultan. Pajang juga Sultan. Kalau Sultan, kalau Prabu itu dari bahasa Jawa dan dari filosofi Jawa. Kalau Sultan itu dari konsep Islam. La tangfuduna illa bisultan. Jadi Sultan ini orang yang oleh Allah diberi kekuatan khusus untuk memimpin orang-orang yang lainnya. Maka itu dipakai untuk gelar Sultan. Kemudian Mataram gelarnya apa? Panembahan. Di dalam filosofi Jawa, Panembahan tidak boleh berhubungan dengan kekuasaan. Karena Panembahan adalah seorang resi yang sudah mengendap, yang sudah universal, yang tidak lagi duduk di kursi dunia. Tapi dilanggar oleh Mataram pertama dengan memberi nama pada dirinya Panembahan Senopati. Bapaknya adalah murid Sunan Kalijogo, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Temannya dua orang, yaitu Ki Mondoroko atau Juru Martani dengan Ki Penjawi adalah juga muridnya Sunan Kalijogo. Tapi Anda tahu muridnya Sunan Kalijogo ini sebagaimana di Makkiyah macam-macam. Ada yang IT, ada yang cracker, ada yang preman, ada yang pedagang roti di Priok, ada yang udah macam-macam pokoknya. Ada yang santri bener, ada yang ahli sholawatan, ada yang mau bikin buku membuktikan bahwa Gus Dur adalah wali, dan saya diminta untuk memberi pengantarnya. Ada, macam-macam. Nah, Sunan Kalijogo muridnya juga begitu, macam-macam muridnya sedemikian rupa sehingga sesungguhnya tidak cukup untuk hanya diatasi oleh seorang agung yang namanya Raden Said, yang kemudian bergelar Sunan Kalijogo, meskipun beliau adalah orang yang memang luar biasa taktis, strategis, dan kecerdasannya melebihi wali-wali yang lain. Bahkan metodologi sosialisasinya juga luar biasa. Anda misalnya, tak kasih contoh dikit, Anda menyangka Sunan Kalijogo dulu itu kan berandal Lokojoyo, dia perampok jalanan gitu ya, dan percaya, sampai abad ini orang percaya kalau Sunan Kalijogo itu tukang begal di jalan. Mas, orang merampok itu kan ada asal-usulnya, ada motivasinya. Sunan Kalijogo ini anaknya Bupati Tuban. Dia tidak kekurangan harta, tidak kekurangan apa. Untuk apa dia ngerampok orang di jalan? Cuman pedagang-pedagang pasar pulang ke rumahnya dibegal sama Sunan. Untuk apa dia? Jadi pasti tidak ada motivasi ekonomi. Kalau gitu motivasinya apa? Untuk menunjukkan kehebatannya. Hebat apa kamu cuman ngerampok orang-orang kecil, pedagang-pedagang pasar? Hebat apa kamu? Jadi apa dong Sunan Kalijogo kok ngerampok? Cari dong. Karena tidak ada yang nyari, terpaksa saya buka rahasianya. Sunan Kalijogo itu sengaja begal orang dan dicarikan tempat yang gampang dicari, yaitu di jalan, tidak di hutan, tidak di mana, di jalan. Karena dia mancing supaya Sunan Bonang datang. Bener, sekian kali ngerampok, terus dia sendiri yang mengisukan dia berandal Lokojoyo gitu. Dia bikin isu sendiri melalui MNC sama Metro sama TV One, terus TV-TV lokal, dia bikin isu sendiri supaya ada konspirasi kemakmuran. Ya karena kontroversi hatiku ini, jangan sampai ada kudeta. Karena kan dengan keluarga kita harus selalu menjaga labil ekonomi. Apal ya. I am from the birthday of Jombang. Lha ya apa, aku iki pengamat budaya rek.
Yang pasti saya hafal tuh yang paling hebat dan yang paling konyol. Itu pasti saya hafal. Nah ini termasuk yang mana monggo. Kalau lukisan tuh ada lukisan baik, ada lukisan buruk. Gitu, ada lukisan baik, ada lukisan buruk. Ada yang ketiga yang Anda tahu, yang belum tahu. Buruk aja belum. Lukisan ini disebut buruk saja belum pantas. Ini lukisan loh ya. Nah ada orang yang begitu. Ada orang pinter, ada orang bodoh. Ini bodoh aja belum. Ono itu. Aku nggak ngarani loh ya. Tapi kok kayak anak loh. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Ada yang ketiga, bodoh aja belum. Nah, monggo. Bagaimana aplikasinya itu Anda masing-masing. Itu ya. Karena ya 28, 29 my age. Nyala kalau dulu enggak nyalon lurah dulu. Saya itu dikasih tahu Mbak Fia gitu-gitu itu. Oh, di setel nomor Mbak Fia, ya Allah aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya soalnya dia kan belajar bahasa Inggrisnya di Amerika, bukan di London. Kalau di Amerika biasanya grammarnya jelek, kan gitu kan? Gitu. Begitulah ya. 80 my age. Oke, mau ngomong apa ini mau Kok sampai sini tadi ngomong apa? Bentar. Oke, Sunan Bonang. Oke, tak persingkat aja. Dimensi ya? Ya, supaya mancing Sunan Bonang, karena Sunan Kalijogo ini sudah punya naluri untuk mengetahui dia akan punya tugas besar, yaitu mentransformasikan Mojopahit jangan sampai hancur. Dengan adanya perkembangan Islam yang pesat, harus dia bikinkan formula baru tanpa menghancurkan Mojopahit, tapi punya masa depan. Sistemnya sama, namanya mau tidak mau harus toleran kepada anaknya Brawijaya yang nomor 17 yang namanya Raden Patah. Anaknya Brawijaya terakhir itu ada 117. Ya, Raden Patah itu anaknya nomor 17 kalau nggak salah. Ya. Istrinya berapa saya tidak ikut, saya selidiki. Nah, hujan ini berarti Raden Patah datang. Masuk naik. Rapat semuanya ke atas. Masuk. Ya.